Di medan tempur modern, kekuatan bukan lagi soal berapa banyak pesawat tempur yang kita miliki atau seberapa canggih rudal yang kita punya, tapi soal siapa yang mampu menghubungkan semua kekuatan itu menjadi satu kesatuan tempur terpadu. TNI hari ini tengah memperkuat dirinya dengan alutsista dari berbagai penjuru dunia. Kita punya F-16 dari Amerika, Sukhoi Su-30 Flanker, dan Sukhoi Su-27 dari Rusia. Kemudian Dassault Rafale dari Prancis segera akan datang. Di laut, kapal fregat Inggris berdampingan dengan korvet buatan Belanda dan Korea Selatan. Namun, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah semua ini sudah bisa bekerja dalam satu sistem tempur yang terintegrasi? Hari ini, kita membahas satu peristiwa penting yang terjadi di Asia Selatan. Konflik terbatas India versus Pakistan tahun 2025. Dua negara dengan sejarah panjang permusuhan, namun justru memberi pelajaran penting. Bukan soal jumlah alutsista, tapi soal kesatuan sistem. Karena India, seperti Indonesia hari ini, memiliki kekuatan militer yang besar, namun terfragmentasi, terlalu beragam, terlalu banyak sistem berbeda yang tidak saling berbicara, dan inilah yang menjadi titik lemah mereka. Sementara Pakistan, walau lebih kecil, menang dalam hal kecepatan informasi, respons terintegrasi, dan efektivitas senjata. India kuat, mahal, tapi terfragmentasi. India memasuki konflik ini dengan kekuatan besar, armada Rafale dari Prancis, Su-30 MKI dari Rusia, F-16 upgrade dari Amerika, radar Israel, dan UAV buatan dalam negeri. Namun kekuatan itu menyimpan satu kelemahan mendasar. Semua sistem berdiri sendiri, tidak sepenuhnya sinkron, tidak terhubung dalam satu jaringan pusat data dan perintah yang mulus. Misalnya, radar Israel IL/M 2084 tidak otomatis berbagi data dengan Rafale. F-16 dan Su-30 berbicara dalam bahasa digital yang berbeda. Data link berbeda protokol. Padahal dalam perang modern, kecepatan berbagi informasi adalah segalanya. Hasilnya, India terlambat mengantisipasi beberapa serangan udara taktis Pakistan. Respons lambat, koordinasi antar unit udara dan darat terhambat. Pakistan lebih kecil tapi terintegrasi dengan presisi. Pakistan, walau kalah jumlah dan sumber daya, memainkan kartu teknologi integrasi dengan cerdas. Sistem AIW dan C seperti Saab 2000 RYY dan ZDK-0 3 Cina menjadi tulang punggung kesadaran situasional real time. JF-17 drone, radar darat, dan komando pusat terhubung dalam satu jaringan. Mereka mampu mendeteksi, menganalisis, dan mengeksekusi perintah dalam waktu hitungan detik. Radar melihat, pusat analisis menentukan target, jet tempur langsung menyerang. Ini bukan kemenangan karena senjata lebih mahal, tapi karena sistem mereka berbicara satu bahasa, satu protokol, satu strategi. TNI dan refleksi. Apakah kita seperti India? Kini mari kita berkaca. TNI Angkatan Udara memiliki F-16 dari Amerika Serikat, Sukhoi Su-30 dan Su-27 dari Rusia, dan akan kedatangan Dassault Rafale dari Prancis. Armada laut kita terdiri dari kapal fregat dan korvet dari Inggris, Korea Selatan hingga Belanda, helikopter buatan Prancis, drone dari Turki, dan radar yang juga beragam. Tapi apakah semua ini sudah terhubung dalam satu sistem terpadu? Sayangnya, belum. Misalnya, Su-30 kita tidak bisa langsung menerima data ancaman dari radar GCE yang mengendalikan F-16. Rafale kelak akan hadir dengan Link 16, sistem NATO yang berbeda dari data link Rusia. Kita sedang membangun kekuatan, tetapi seperti membangun rumah dari potongan yang belum disatukan. Kita sedang mengulang kesalahan India, kuat tapi tidak padu, banyak tapi belum terpadu.
Solusi strategis, integrasi adalah kunci keunggulan tempur. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya satu. TNI harus membangun integrasi lintas matra dan lintas sistem. Sistem komando dan kendali bersama atau Joint Command and Control harus menjadi prioritas. Kita membutuhkan satelit militer nasional, pesawat Airborne Warning and Control System atau Airborne Early Warning and Control, dan sistem komunikasi militer yang aman, cepat, dan bisa menyatukan F-16, Su-30 Rafale, dan drone ke dalam satu Common Operational Picture. Radar laut harus bisa berbicara ke jet tempur. Komando darat harus bisa mengatur drone udara. Kapal perang harus bisa berbagi data ancaman ke semua unit tempur. Inilah perang modern, perang jaringan, perang pikiran, bukan sekadar perang senjata. Indonesia kuat karena terpadu. Negara ini berdiri di atas keberagaman, tapi dalam tempur, keberagaman tanpa integrasi adalah kelemahan. TNI harus bersatu, bukan hanya secara institusi, tetapi juga secara sistem digital dan komando. Mari kita bangun TNI yang bukan hanya hebat, tapi juga unggul di langit, laut, dan dunia digital tempur. Dari update militer, kami mengajak Anda semua untuk berpikir strategis dan terus mendukung TNI dalam menuju kekuatan militer kelas dunia untuk Indonesia yang berdaulat di udara, laut, darat, dan dunia informasi. Salam hormat untuk para prajurit NKRI harga mati. Merdeka! Perang hari ini dimenangkan oleh mereka yang berpikir cepat dan bertindak terhubung. Jika Anda ingin terus memahami arah pertahanan Indonesia, jangan lewatkan analisa lainnya dari update militer. Like, subscribe, dan bagikan video ini, karena informasi strategis juga untuk rakyat yang peduli.